Bogor dan aku dapat WhatsApp dari ibunya Rizal. Rizal adalah pecandu yang kita bawa dari Jember. Katanya dia kemarin kumat lagi dan mohon maaf aku harus menjelaskan, dia katanya memegang perempuan dan sudah meresahkan warga sekitar. Katanya sampai dibawa sama pihak berwajib untuk diamankan karena sudah mengganggu warga sekitar dan sudah meresahkan, guys. Renovi, Rizal kapan dibawa ke UMM? Kalau bisa secepatnya. Sekarang udah cerai sama istrinya. Karena istrinya nggak tahu kalau dirantai, dianya nangis terus minta kesini. Jadi dibilangin di penjara gitu. Kalau bisa telepon aja. Yang dibawa ini bukan istrinya, ini Rizal. Tidak, ini ya dikurung di dalam rumah, ini dirantai lagi kayak yang dulu. Dan kemarin pihak dari istrinya pun menghubungi aku untuk meminta tolong bantuan untuk dijemput. Nah lucunya lagi, si istrinya ini minta dijemput bareng sama si Rizalnya loh. Sekarang yang diobatin kan Rizalnya, kenapa istrinya juga mau ikut? Itu kan juga aku jadi bingung ya. Karena mohon maaf, kalau emang kita mau bawa berobat Rizal, ini kita bawa berobat bukan untuk jalan-jalan sekali lagi gitu. Makanya akhirnya pihak dari ibunya menghubungi kita untuk meminta tolong Rizal untuk direhab kembali ke karena katanya sudah cerai dengan istrinya, guys. Nah, untuk kalian yang lupa sama videonya, ini videonya, guys. 95. Lupa sudah. Lupa. 95. Nah, ini kalau saya bawa kamu ngamuk gak? Enggak. Saya bawain berobat ke rumah sakit, ngamuk gak? Enggak, saya ingin sembuh. Nah itu dia, jadi ini kita mau langsung aja telepon mamanya Rizal. Halo, assalamualaikum. Iya Bu, gimana Bu? Ya gimana itu Rizalnya kok kayak gitu Teh? Kenapa Rizal? Ya, Saya nggak tahu Bu, Rizalnya kenapa? Ya awal-awalnya ya itu masalah perkawinannya itu kan masalah itu istrinya kan ya kayak gitu nggak 100 itu. Tadinya sudah dibilangin jangan diteruskan, nanti kamu kalau kalau ada masalah kamu pasti mabuk, saya bilang gitu. Betul. Yang kemarin tuh kan telepon sama Tenovi itu yang di belakang. Terus dia marah-marah Bu, kenapa Bu? Katanya dia minta dibawa juga sama suaminya. Kalau emang katanya si istrinya nggak boleh ikut, ya udah nggak usah bawa-bawa suami saya. Katanya nggak usah temuin suami saya lagi. Dia ngomong gitu. Dianya memang nggak bisa dipisahkan, tapi sekarang ini sudah dipisahkan sama orang tuanya, sudah nggak kuat merasakan Rizal kayak gitu. Istrinya itu kemanapun itu ikut, ngamen ikut, kan gimana gitu. Pertamanya itu Rizal itu waktu masih tunangan itu ngamen nggak boleh, dijatah dikasih waktu. Terus saya bilang datangin ke sana sama bapaknya. Kalau Rizal itu bukan di kantor Pak, orang ngamen itu waktunya itu kan nggak langsung dapat uang banyak. Saya bilang gitu. Betul. Terus? Ya kalau memang istrinya itu nggak bisa ditinggalkan, gini aja Pak. Rizal itu biar di rumah di Jambiarum 5 hari sekali, ntar dikencong 3 hari, saya bilang gitu. Dia tuh nggak mau, jadi Rizal itu kan pusing, nggak punya utang gitu. Habis semuanya yang mulanya dia udah nggak bisa ngamen lagi karena diintilin mulu sama istrinya. Jadi nggak punya uang. Iya, jadi dia tuh bingung barang-barang yang di rumah itu salon-salon yang berapa juta itu sekarang itu sudah nggak ada, dijualin semua.
itu. Jadi tinggal satu yang saya belikan harga 2 juta itu saya simpan biar nggak dijual. Saya bilang gitu, debat sama bapak, dari Kencong sini datang ke Kencong sini, dari Kencong sini lagi kan. Kalau uangnya sudah habis gak bisa beli bensin, marah-marah sama ibu di sini. Yang kemarin itu yang pakai kaos hitam itu kan sudah diikat di belakang itu deh. Oh, jadi udah parah lagi, Bu? Iya, yang pakai kaos hitam itu. Terus Saya nggak. Rizalnya Iya, nggak tahu. Rizalnya udah ngobrol, Bu? Iya, itu cuma 1 hari 1 malam. Jadi terus bapaknya itu, bapak mertuanya itu datang ke rumah. Dia dilepasin, katanya bilang gitu. Bapak kalau dilepasin, ya bapak harus bisa merawat Rijal. Rijal harus dibolehkan. Saya bilang gitu, istrinya jangan ikut. Sampai-sampai kemarin itu Rijal itu dikeroyok sama keluarganya sana. Soalnya apa? Memang istrinya itu orang kayak gitu, ikut ngamen seharian, terus bajunya ini masuk di dalam rantai. Terus jatuh ditolongin sama orang. Itu sudah bengkak semua itu. Masih ikut saja. Tahu nggak itu sakitnya sakit gimana nggak ngerti aku deh. Itu istri. Bisa ngerti ya? Apa? Ya? Gimana, Bu? HP-HPan pinter, dijak ngobrol ya pinter. Cuman dianya itu apa ya? Makan itu nggak mau dicuci, nggak apa, kerjanya cuma tidur aja di sini tuh. Sembarang apa itu saya tuh diperintah, suruh bikin ini. Jadi kan ibu terus marah sama Rijal. Rijalnya jadi bingung, terus Rijal itu ya mabuk lagi. Sebetulnya itu ya waktu yang nelpon Tenovi waktu pakai kaos itu kan bapak sudah marah, bapak itu sudah jengkel, itu dipeluncur sampai bengkak matanya itu. Marah kenapa, Bu? Ya marah yang saya kan seperti dorong sama Rijal. Enggak, itu marahnya kenapa? Bikin pentok, minta uang 700 sama saya. Oh, oke. Bu, Iya. terus itu kan kemarin istrinya bilang sama saya katanya Rizal di penjara ya? Bener nggak sih? Enggak, itu kan waktu di rantai itu dianya kan nggak tahu. Iya, cuman yang waktu rantai itu nggak rame-rame kayak yang dulu. Cuman berdua aja bapak sama Pak RT. Jadi dianya itu nggak ngerti. Terus setelah dirantai dia diantar pulang sama bapak sama Pak RT sama keluarganya yang sana, diantar ke sana bilang kayak gitu. Lah terus dapat 5 hari datang lagi ke sini sama bapaknya. Dia nggak percaya kalau Rijal itu dia itu dibawa di penjara. Jadi dia itu nyariin, terus dibilang di penjara biar nggak minta kesini lagi. Oh. Ini Rijal. Ditaruh di mana, Bu, dia? Ya ini pun di garden ini di dalam rumah nih. Ini pun luka ini. Rizal, kenapa Rizal? Kenapa ngamuk lagi, Jal? Iya teh, kenapa teh? Kenapa ngamuk lagi, Jal? Oh yang itu dah, yang pas yang kemarin itu dah teh. Iya, kenapa ngamuk lagi? Oh yang gara-gara minta uang itu. Kenapa? Minta uang 20.000 itu dah teh. Yang kemarin itu dah. Iya, terus kenapa ngamuk kamu? Kenapa harus ngamuk? Nggak kasihan sama orang tua? Minta uang 700.000 itu. Oh yang 700, bukan 20, 700. Maunya apa, Jal? Maunya apa? Rijal maunya apa? Ya pengennya sih direhab gitu teh. Ya direhab, kalau kamu nggak ada keinginan sembuh ya nggak bisa sembuh, Jal. Kalau
Kalau Kalau misal- kalau akunya bolak-balik ke Jember, kamunya nggak ada niat mau sembuh, akan kembali lagi setahun, 2 tahun, 3 tahun, akan terus kayak gitu loh. Kalau kamu ada keinginan sembuh, ya pasti bisa sembuh gitu. Kamu kasihan dong sama orang tua kamu, udah tua. Kamu kan tahu, kamu sudah ngebantu orang-orang kan, ngebantu pas lagi sama saya, ngebantu orang-orang yang membutuhkan seperti apa. Kamu termasuk orang yang beruntung dikasih fisik sehat. Ya, waktu dari Jakarta dulu itu Teh, dianya Rijalnya itu masih setiap hari itu. Cuman saya Tenovi takut kecewa, saya bilang Rijal sudah nggak mabuk. Padahal itu cuma 4 hari di rumah, terus dia nyariin temennya mabuk lagi setiap hari. Cuman nggak marah-marah gitu. Tapi saya nah, dari Jakarta itu terus Rijal itu nggak mau berhenti setiap hari. Sampai sekarang ini, walaupun dia punya istri, katanya kalau punya istri aku leren Bu, aku nggak mabuk, dia bilang gitu. Terus sama kakaknya itu sudah diingatkan, nanti kamu kalau ada apa-apa, kamu kayak gitu lagi. Nah ternyata cuma 1 bulan, Rijalnya sudah berubah kayak gitu deh. Ini kan sudah 6 bulan ini sudah waktu nikah itu. Sudah 6 bulan sekarang. Iya. Istrinya itu nggak ada perubahan sama sekali. Kalau saya nggak setuju dibawa ke sana yang dulu itu, nggak setuju. Oke. Iya. Ya udah Bu. Terus ini, iya. Terus masalahnya Rijal ini gimana Teh? Ya udah Bu, ini saya ngomongin dulu sama tim saya Bu. Ini mau gimana solusinya? Nanti saya kabarin ya Bu, abis maghrib ya. Ya kalau maksudnya kalau nelpon habis maghrib ini kan sekarang HP-nya ini kan punya cucu saya. Kalau jam-jam segini kan dianya itu ngaji habis maghrib ada di rumah. Nanti saya kabarin lagi aja, saya WhatsApp ya Bu ya. Gimana ya? Soalnya ini saya masih di Bogor Bu. Saya lagi bantu orang. Iya. Oh iya, kalau itu menantu saya yang dulu itu kan sekarang sudah cerai tau Bu. Sudah cerai sekarang. Ya gara-gara ada corona itu, mereka sempet tanya-tanya sama Tenovi gitu. Jadi saya ini susah masalah cucunya ini nangis terus, nyariin ibunya, tanya ibunya gitu. Ditambah Rijal lagi ya. Ya harus banyak-banyak sabar ya Bu ya. Nanti insya Allah kita ngomong dulu sama tim yang lain seperti apa, ntar baru kita kabarin lagi Bu. Ini saya masih bantu orang tuh Bu, lagi di Bogor. Oh iya. Ya Bu. Ya gitu aja. Ya. Makasih ya Bu. Makasih. Kita kabarin. Iya sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, jadi itu, aduh aku sebel banget karena kita udah berjuang susah-susah, tapi ternyata Rizal kembali lagi. Aku baru tahu dari ibunya setelah pulang dari Jakarta, nyampe Jember 4 hari nyampe Jember, udah mulai kumat lagi dan ngobat-ngobatan itu bikin aku kecewa banget sih jujur. Gitu. Nah kalau nggak ada keinginan untuk sembuh ya susah, mau gimana pun nggak bakal bisa sembuh juga gitu. Jadi ya nanti kita lihat ya, kita ngobrol sama tim kita, cari solusi nih untuk Rizal kayak gimana. Untuk kesekian kalinya kita harus menangani yang seperti ini. Bukan kita nggak keberatan sama sekali, tapi sekali lagi kalau ada itikat untuk sembuh kita senang, tapi kalau nggak ada ya percuma, mau dibawa kemanapun, mau dibawa ke RSK, ke RSJ kita tetap nggak akan bisa sembuh guys. Gitu, mohon maaf ini kita soalnya lagi bantu orang di daerah Bogor. Terus tadi karena urgent mamanya Rizal telepon, makanya langsung kita angkat gitu ya. Mohon doanya aja nanti kita diberikan kelancaran, dan sekali lagi terima kasih banyak untuk support dan doa kalian untuk aku dan juga tim. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.